Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah suwi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sahabat rumah Quran As-Sunnah dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang lemah lembut dan sabar. Setiap orang pasti ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Sesungguhnya Islam pun mengajarkan berlaku lemah lembut dan sabar terhadap sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nasabah pambasina nasabah Allah Ta'ala nasabar ini yaitu nasabun Muhammad engkau mempunyai resipa memasih lauri umatmu padamu rubatau. Walau kunta fadhan ghalidhal qalb, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lang faddu min haulik, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Sahabat-sahabatmu, orang-orang itu akan menjauh darimu. Ini surah Al-Imran ayat 159. Sifat mulia tersebut juga disunnahkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Diajarkan kepada kita umat Nabi Muhammad sikap tersebut, sifat tersebut. Setidaknya ada 3 keutamaan sifat lemah lembut. Angka di antara telu alabir napunai irsifair, lemah lembut. Yang pertama, Allah menyukai pribadi yang lemah lembut. Ini sebagaimana diriwayatkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rafqa fil amri kullih." Sesungguhnya Allah Maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain diriwayatkan Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu terdapat 2 sifat yang disukai Allah, yaitu lemah lembut dan sabar. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Allah Ta'ala sifat. Yang kedua, keutamaan kedua, lemah lembut adalah pintu kebaikan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rafqa liyakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidak akan berada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya dengan kebaikan. Dari kena saya rasa dia sifat lemah lembut mamase, pasti yero non yero angkare cekoro di dalamnya. Ada kebaikan di dalamnya di saat seseorang memiliki hal itu, sifat itu. Sebaliknya, tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan ia akan membuatnya menjadi buruk. Hadis riwayat Muslim. Makna serupa juga diungkapkan dalam hadis lain Jabir bin Abdullah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuhramur rafqa yuhramul khaira kullah." Siapa yang terhalang dari sifat lemah lembut, maka ia telah terhalang dari kebaikan seluruhnya. Ini hadis riwayat Muslim.
Yang ketiga, neraka diharamkan atas orang yang lemah lembut. Ini sebagaimana yang diriwayatkan Abu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian, ya, ala ukhbirkum biman yahrumu 'alan nar?" Orang yang diharamkan atas neraka. Ya, meloki gana satu podang. Ke gaban sayero tahu iharang kita neraka. Ya ada tu maka dena utama di dalam neraka. Ya. Au qala tahrumu 'alaihin nar. Atau beliau mengatakan neraka diharamkan atasnya. Neraka diharamkan atas setiap orang yang dekat. Tahrumu ala kulli qaribin hayyin layyin sahlin, ya, lemah lembut serta memberi kemudahan. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi memiliki lemah lembut, ya. Walaupun lemah lembut itu tidak bermakna kalau di dalam dakwah membiarkan kemaksiatan. Saya mau lemah lembut, saya mau orangnya baik, sehingga dilihat kemaksiatan tidak ditegur juga, ya, karena merasa lemah lembut. Kemaksiatan tetap harus dicegah. Bahkan jika seorang tidak memiliki sikap lemah lembut diumpamakan sangat buruk. Ais bin Amru berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarra ri'ai al-hutamah." Sesungguhnya seburuk-buruk penggembala adalah yang keras dalam mengembala unta. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Lemah lembut, pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa merupakan sifat-sifat yang dicintai Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah penyebab untuk mendapatkan kebaikan. Karena di dalamnya ada penyebaran rasa kasih sayang, keharmonisan dan kelemah lembutan di antara kaum muslimin. Sedangkan kekerasan dan kekasaran merupakan akhlak tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi oleh Islam dan harus dihindari oleh seorang muslim. Karena akhlak tersebut tidak akan muncul melainkan dari kesombongan dan keangkuhan. Kesimpulannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai kelemah lembutan dalam seluruh urusan. Yang kedua, kelemah lembutan merupakan sebab untuk mendapatkan kebaikan. Dan yang terakhir, di antara sifat-sifat penghuni surga adalah memberi kemudahan dan berlemah lembut dalam mempergauli makhluk. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.